Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami kau ajak untuk mengenal hati manusia. Mengenal hati kami semua yang jahat. Yang seringkali juga punya angan-angan yang tidak baik. Yang berasal dari keberdosaan dan kelemahan kami. Karena itulah Tuhan Yesus datang untuk memperbaiki dasar hidup kami, hakikat kami, martabat kami sebagai anak. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam kitab kebijaksanaan pada bacaan pertama hari ini kita diingatkan bahwa kita seringkali punya angan-angan yang jahat, angan-angan yang sesat, keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan itulah buah dari dosa manusia pertama. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dan itulah akibatnya. Pikiran, hati, budi manusia jahat. Sehingga dia hanya melakukan apa yang menurut mereka baik. Bahkan mereka menduga, mengangan-angan dan tahu tentang Allah bahkan. Menganggap demikian. Nah, demikian yang terjadi pada Yesus pun. Dia ditolak, bahkan mau dibunuh. Orang mau bersekongkol untuk menghantam dia. Ya. Jadi ketika yang baik itu datang, justru yang dihadapi adalah kejahatan hati manusia. Maka hari-hari ini menjelang Paskah kita diajak untuk merenungkan hakikat kita manusia yang pada dasarnya baik sebetulnya. Kita semua diciptakan baik dan berada di Taman Eden. Tapi ketika jatuh dalam dosa, ketika manusia mau menganggap diri lebih tahu tentang Allah, ya, menganggap diri mau menyerupai Allah, dan itulah kecenderungan manusia yang awali, ya, yang harus kita sadari sungguh-sungguh bahwa kita ingin menjadi seperti Allah. Kita mau mempunyai segala kemampuan yang kira-kira menyerupai Allah. Dan ketika itu terjadi bahwa manusia dikeluarkan dari Taman Eden, Taman Firdaus, ya. Dan bahkan karena pengaruh roh jahat, pengaruh iblis yang yang menentang Allah juga, maka si Lucifer itu ditendang ke dunia untuk menjatuhkan manusia, untuk menyerang manusia. Jadi apa yang menurut saya kita sadari dengan baik? Pertama adalah keterbatasan dan kerapuan kita. Ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita manusia dulu. Itu yang harus kita sadari. Kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kita. Jadi kita sendiri tidak dapat dan tidak mampu, ya, mengenal Allah dengan lebih tuntas, lebih menyeluruh. Mungkin satu bagian kecil umat manusia tahu tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah. Hanya sebagian kecil dari seluruhnya. Itu yang pertama yang harus kita sadari sungguh-sungguh. Yang kedua, bahwa ada faktor yang kita sebut faktor X, yaitu tentang si kuasa kegelapan, Lucifer, orang bilang Dajjal, yang mempengaruhi pikiran kita manusia sehingga manusia seringkali jatuh dalam dosa. Ya, jadi dua sisi ini yang harus kita perhatikan. Dan itulah sebabnya kenapa Allah menjadi manusia. Yang sebentar lagi kita akan rayakan dalam peristiwa Paskah. Di mana Yesus sang juru selamat, sang penebus dan segala kebaikan ada padanya ditolak mentah-mentah oleh manusia. Bahkan itulah dianggap bahwa Yesus sendiri dianggap sebagai melawan Allah sendiri. Nah, inilah ingin kita kenali dengan diri kita bahwa ketidakberdayaan kita manusia, keberdosaan kita manusia, dan kuasa iblis yang mau mengganggu kita untuk membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Jadi dua unsur penting ini yang tidak jarang mempengaruhi hati manusia untuk melawan Tuhan sendiri. Ya. Nah, maka bagaimana cara Tuhan mengatasi masalah itu? Dengan mengirim putranya sendiri. Sang Sabda itu menjadi manusia. Ya, sang Sabda itu, ya, di mana Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Sang Sabda dan Roh Kudus itu. Dan itu diberikan kepada kita supaya kita diberi kemampuan, daya untuk menolak yang jahat, untuk menghancurkan yang jahat. Dan itulah yang terjadi dalam
masa Paskah ini, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia punya martabat keilahian. Setelah manusia jatuh dalam dosa, martabat keilahian, martabat keilahian dalam diri manusia itu hancur. Dan Paskah inilah mau mengembalikan martabat kita sebagai anak Allah. Maka kenapa dalam masa Paskah itu kita juga merayakan tentang baptisan. Mereka-mereka yang dibaptis gitu kan. Dan mereka kita mengulangi kembali janji baptis kita. Disitulah, karena itulah baptisan itu merupakan kunci, pintu gerbang di mana manusia, ya, kita semua, ya, menjadi anak Allah, menjadi putra Allah. Kita semua diberi karunia Roh Kudus. Kita semua diberi karunia kebersamaan, keputraan. Kita bersama diberi karunia keilahian dalam diri kita. Itulah dari martabat baptisan. Jadi ketika kita merayakan Paskah, kita diingatkan kembali akan martabat kita yang luhur. Dan kita bersyukur untuk itu. Semoga persiapan Prapaskah ini mengajak kita untuk melihat jati diri kita yang sejati dalam kebersamaan, dalam kelemahan, keterbatasan. Dan itulah lalu membuat kita menjadi manusia yang rendah hati, mohon rahmat, mohon pengampunan, mohon belas kasihan Tuhan. Maka di situ saya melihat kerahiman ilahi adalah salah satu devosi terakhir yang Tuhan mau berikan. Kenapa terakhir? Karena dalam kerahiman ilahi inilah hidup kita tergantung dari kerahiman Allah, dari belas kasihan Allah, dari kemurahan hati Allah. Dan kita diajak untuk semakin mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Hidup kita tidak tergantung dari diri kita sendiri, tapi dari Allah. Semoga kita mengakui keberdosaan dan kerapuan kita. Kita mengakui kekurangan dan keterbatasan kita. Tuhan memberkati Anda semua supaya kita menjadi lebih rendah hati untuk menerima diri sendiri. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kerahiman ilahi adalah satu jawaban dari kerapuhan kita manusia. Dan Tuhan memberikan itu kepada kita. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.